Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imam Laduni. Di sini saya akan mencoba untuk membuat suatu rangkaian, yaitu rangkaian penyaluran setengah gelombang pada software Power Simulator. Nah, jadi mungkin sebelum melakukan simulasi di software Power Simulator, saya akan mencoba untuk menjelaskan prinsip dasar dari gimana sih rangkaian penyaluran setengah gelombang ini bekerja dari apa yang saya tahu gitu ya. Jadi rangkaian penyaluran setengah gelombang ini intinya kita tuh menyarahkan gelombang AC atau sumber daya AC menjadi satu arah ataupun DC gitu ya, dimana proses penyarahan ini menggunakan komponen satu buah dioda ini. Jadi satu buah dioda ini yang berperan penting lah dalam proses penyarahan setengah gelombang ini, dimana seperti yang kita tahu bahwasanya gelombang AC itu kan punya amplitude positif dan juga negatif gitu ya, dan bentuknya sinus gitu. Ketika AC itu memiliki amplitude positif, tegangan tuh akan mengalir melewati dioda dengan tidak ada masalah gitu, karena anodanya itu kan atau dioda ini bersifat forward bias gitu, sehingga tegangan tuh nggak ada masalah untuk melewati dioda ini. Nah, sementara ketika tegangan AC ini sampai ke siklus amplitude negatif, ketika tegangan mencoba untuk kembali gitu ya, karena ini kan minus gitu ya, ketika tegangan mencoba untuk kembali melewati dioda ini menjadi sifatnya blocking gitu. Kenapa blocking? Karena katodanya itu lebih positif dibanding anodanya, sehingga depletion layer pada komponen dioda ini melebar gitu, sehingga tegangan tuh susah gitu untuk lewat si dioda ini. Jadi dioda ini nggak bisa dilewati oleh tegangan itu, sehingga mau nggak mau tegangan tuh mencari jalan lain, yaitu jalan melalui jalur bawah ini, lalu balik ke sumber dayanya itu. Nah, kita sudah ada di software Power Simulator. Nah, pada software Power Simulator ini kita tinggal menambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan itu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya komponen atau rangkaian penyarah setengah gelombang ini mempunyai 3 komponen dasar gitu ya. Yang pertama tuh satu buah sumber tegangan AC. Untuk tegangan ataupun frekuensinya itu bisa disesuaikan, mau 60 Hz untuk frekuensinya, mau 50 Hz, itu tidak ada pengaruh yang signifikan. Lalu kita satu buah dioda gitu, bisa ditemukan di elemen power switch, lalu dioda, lalu satu buah resistor sebagai beban pembacaan. Setelah semua komponen terkumpul, kita tinggal menggabungkan supaya rangkaian sehingga komponen tersebut menjadi suatu rangkaian tertutup gitu. Untuk resistor bebannya saya pakai 100 ohm. Untuk sumber tegangannya pakai 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Nah, untuk diodanya bisa disesuaikan untuk resistansi, initial position, thresholdnya, tapi di sini saya akan membiarkannya tetap 0 gitu. Sebelum melakukan simulasi, jangan lupa untuk menambahkan probe pembacaan, sehingga supaya sinyal grafik tuh muncul gitu nanti. Untuk nama probe-nya bisa disesuaikan saja. Mungkin saya di sini coba kasih nama Vout gitu ya. Nah, sebelum memulai simulasi, kita tidak lupa untuk simulation control gitu ya. Bisa ditemukan di opsi simulate, lalu simulation control, kita ubah total time-nya menjadi 0,08. Lalu tinggal kita running gitu rangkaiannya. Nah, ini rangkaiannya hasil dari gelombang AC yang melewati rangkaian penyarah setengah gelombang yang sudah kita buat tadi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sinyal
AC yang tadinya punya amplitude negatif itu tuh menjadi flat gini ya pada amplitude negatifnya. Namun grafik atau hasil dari penyerasan gelombang ini masih memiliki ripple yang cukup besar, dimana untuk mengurangi ripple ini kita tuh bisa menggunakan kapasitor yang diparalelkan dengan beban, sehingga hasil dari penyerahannya menjadi relatif lebih kecil dari segi ripple-nya gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.